Perkenalkan, nama saya Indriani Kasim, jabatan Bidan Alih Pertama. Di sini, saya ingin menyampaikan sosok inspiratif saya yang tidak hanya berjasa bagi bangsa Indonesia, tetapi mencerminkan nilai-nilai berakhlak yang menjadi pedoman aparatur sipil negara masa kini. Beliau adalah Profesor Insinyur B.J. Habibie, Bapak Presiden ketiga Indonesia, Bapak Teknologi, dan figur yang menunjukkan bahwa integritas, kecerdasan, serta ketulusan mengabdi adalah kunci membangun negeri. Walaupun beliau bukan seorang tenaga kesehatan, tetapi nilai-nilai kepemimpinan dan pemikirannya sangat relevan dalam upaya meningkatkan kesetaraan wanita serta keselamatan ibu dan anak di Indonesia. Dengan mengacu pada nilai berakhlak, tentunya Bapak B.J. Habibie dapat dijadikan sebagai role model yang menginspirasi generasi penerus termasuk tenaga kesehatan dan bidan seperti saya. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari perjalanan Bapak Profesor Insinyur B.J. Habibie yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Bapak B.J. Habibie menekankan pentingnya pembangunan manusia dimulai dari pendidikan. Baginya, wanita memiliki peran penting dalam melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Karena itu, ia selalu mendorong agar perempuan Indonesia memiliki akses pendidikan yang tinggi. Dengan ibu yang cerdas, keluarga akan lebih siap menghadapi tantangan zaman dan mampu menjaga keselamatan anak-anak mereka. Orientasi pelayanan Bapak B.J. Habibie tidak hanya sebatas kebijakan, tetapi juga teladan nyata dalam memandang perempuan sebagai mitra pembangunan bangsa. Selanjutnya, nilai adaptif yang kita dapat teladani dari Bapak B.J. Habibie, di mana Bapak B.J. Habibie merupakan sosok yang sangat adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan dan kesehatan, yang relevan hingga kini dalam pelayanan ibu dan anak. Gagasan tentang digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi bisa menjadi dasar penerapan e-health yang kini digunakan untuk pemantauan kesehatan ibu hamil, bayi, dan anak. Adaptivitas Bapak B.J. Habibie menunjukkan pentingnya inovasi dalam menjawab tantangan zaman. Profesor Haji Emil Salim SE, MA, PhD adalah seorang ekonom dan politikus asal Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh intelektual yang berperan dalam bidang lingkungan hidup. Integritas Profesor Emil Salim tercermin dari pengabdiannya yang mengutamakan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan pribadi, serta komitmennya yang teguh dalam memperjuangkan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Beliau adalah pelopor gerakan pelestarian lingkungan di Indonesia, berperan aktif dalam menyadarkan masyarakat dan menciptakan kebijakan seperti program studi lingkungan, program Kalpataru, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai penyuluh sosial, saya menempatkan Ibu Tri Risma hari ini sebagai figur teladan pejabat publik yang mempresentasikan nilai berakhlak. Pada 20 Desember 2020, Presiden Joko Widodo melantik Bu Risma sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai Menteri Sosial, Ibu Risma mencerminkan nilai berakhlak kompeten melalui penguasaan tugas, penerapan pengalaman, serta kemampuan menghadirkan solusi pada permasalahan sosial. Hal ini tampak dari upaya beliau melakukan reformasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu, beliau juga mendorong program pemberdayaan penyandang disabilitas, anak terlantar, dan kelompok rentan melalui pelatihan keterampilan serta bantuan usaha. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Sosial, Bu Risma juga mencerminkan nilai berakhlak loyal melalui kesetiaan pada negara dan kepentingan rakyat dengan fokus pada perlindungan kelompok rentan seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan lansia. Kemudian, kepatuhan pada aturan dan kebijakan pemerintah dengan menunjukkan loyalitas pada visi dan misi Presiden dalam pengentasan kemiskinan. Lalu, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan mendampingi masyarakat agar mandiri sehingga tidak tergantung pada bantuan sosial. Sebagai penyuluh sosial, saya meneladani Bu Risma. Nilai loyal saya wujudkan dengan menjaga integritas, mendampingi masyarakat tanpa pamrih, dan mendukung kebijakan pemerintah. Sedangkan nilai kompeten, saya terapkan dengan terus belajar, menguasai aturan dan teknologi, serta menyampaikan penyuluhan secara jelas dan efektif. Baharudin Lopa adalah seorang hakim agung. Beliau dikenal dengan sosok yang berintegritas tinggi, serta berkomitmen pada keadilan. Beliau juga berulang kali mencerminkan nilai harmonis. Konsep berakhlak harmonis tidak hanya berarti tidak berkonflik, tapi juga membangun hubungan yang rukun, menciptakan hubungan yang nyaman, serta menjadikan keragaman sebagai kekuatan.
Tokoh-tokoh seperti Baharudin Lopa, meskipun di bidang hukum yang terkenal keras, menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat dijalankan dengan cara yang mendukung keharmonisan sosial. Integritas dan ketegasan dari Baharudin Lopa dalam menegakkan keadilan justru menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis dalam jangka panjang. Banyak tokoh nasional yang memberi inspirasi lewat karya dan pengabdiannya. Salah satunya adalah Bapak Dr. Honoris Causa Yusuf Kala atau biasa yang disapa dengan JK. Beliau adalah seorang pengusaha, negarawan, pejuang kemanusiaan yang telah membuktikan hidupnya untuk Indonesia. Beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan yang ke-12. Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa pencapaiannya. Namun, lebih dari sekedar jabatan, Bapak Yusuf Kala mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan sejati, sosok yang layak menjadi role model nasional, terutama dalam meneladani nilai-nilai berakhlak, nilai dasar ASN, dan pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya. Sebagai tokoh yang mengedepankan pelayanan, Bapak Yusuf Kala turun tangan langsung saat konflik yang melanda Poso dan Ambon. Beliau turun tangan sebagai juru damai, melalui dialog dengan berbagai pihak. Prinsipnya sederhana, jangan menunggu, segeralah bertindak. Pak Yusuf Kala percaya bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kerjasama. Saat menjadi wakil presiden, dia berperan sebagai jembatan antara presiden dan menteri, antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi adalah kunci utama dalam setiap keberhasilan dan pencapaiannya. Hal ini menjadi teladan penting bagi ASN termasuk perawat, agar mampu bekerja sama secara sinergis dengan tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan berorientasi pada kepentingan rakyat.